أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk atau yang tidak turut berperang tanpa mempunyai udzur halangan
dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa ayat 94 dan 95. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu-ibu di BCA Masjid An-Nur di Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bisa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat namanya surat An-Nisa ayat 94. Apabila seorang mukmin pergi ke daerah musuh untuk berperang, maka hendaklah mereka bersikap hati-hati dan teliti terhadap orang yang mereka temui, dan jangan tergesa-gesa menuduhnya sebagai orang yang tidak beriman lalu membunuhnya, utamanya apabila orang yang ditemui itu telah mengucapkan assalamualaikum atau telah mengucapkan la ilaha illallah, yaitu ucapan secara Islam, maka orang tersebut tidak boleh dituduh kafir. Sebagai alasan untuk membunuhnya karena ucapan salamnya itu menunjukkan bahwa ia telah tunduk kepada Islam menurut dohirnya. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam. Apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian.
sebab ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang mukmin bahwa pada awal mereka memeluk agama Islam, mereka menyembunyikan imannya, tetapi mereka tetap mengucapkan salam, assalamualaikum, bila berjumpa dengan sesama mukmin yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam. Hal itu mereka lakukan untuk memberitahukan bahwa mereka telah memeluk agama Islam. Dengan demikian mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga, dan harta benda mereka dari kaum muslimin yang telah masuk Islam lebih dahulu. Apabila mereka pernah berbuat demikian dan Allah telah memberikan keamanan yang mereka inginkan, maka sewajarnya pula mereka menghormati orang-orang yang berbuat semacam itu terhadap mereka dan tidak tergesa-gesa menuduh seseorang sebagai musuh Islam lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya. Allah senantiasa mengetahui segala perbuatan hambanya dan Dia akan memberi balasan yang setimpal baik atau buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada seluruh kaum mukminin, kaum mukminat untuk mempertahankan dirinya, keluarga besarnya, dan juga umat Islam ini. Mudah-mudahan senantiasa berada di jalan yang benar. Jika hidup, mudah-mudahan dalam keadaan mulia, dan apabila wafat, mudah-mudahan wafat dalam keadaan syahid, husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Nanti panjenengan lihat di surat ketiga namanya Ali Imran, ayatnya 102 sampai ayat 200, dan juga surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Ayat 95, orang mukmin yang berjuang untuk membela agama Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan tidaklah sama derajatnya dengan orang yang enggan berbuat demikian. Ayat ini menekankan bahwa perbedaan derajat antara kedua golongan itu adalah sedemikian besarnya, sehingga orang yang berjihad mempunyai derajat yang amat tinggi apabila orang yang tidak berjihad menyadari kerugian mereka dalam hal ini, maka mereka akan tergugah hatinya dan berusaha untuk mencapai derajat yang tinggi dengan turut serta berjihad bersama-sama kaum mukminin lainnya. Untuk itulah ayat ini mengemukakan perbedaan antara kedua golongan tersebut. Dengan demikian maksud yang terkandung dalam ayat ini sama dengan maksud yang dikandung dalam firman Allah pada ayat lain yang menerangkan perbedaan derajat antara orang-orang mukmin yang berilmu pengetahuan dan orang-orang yang tidak berilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Surat Az-Zumar ayat 9. Jawabnya pasti tidak sama. Orang yang berilmu
dengan orang yang tidak berilmu juga tidak sama, ya. Orang yang bisa mendengar dengan orang yang tuli juga tidak sama. Orang yang bisu dengan orang yang bisa bicara juga tidak sama. Orang yang hatinya sehat dengan orang yang hatinya mati dan hatinya sakit juga berbeda. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya ini menjadi orang-orang yang punya ilmu yang bermanfaat, yang bisa untuk mendidik dirinya dan juga bisa mendidik keluarga besarnya dan umat Islam semuanya, termasuk siswa-siswinya, para santriwan, santriwati semuanya, sehingga luar biasa yang namanya guru. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita adalah orang-orang yang terbaik yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya mampu untuk melakukan pembelajaran ini dengan M berapa, Bu? Jadi dengan cara M5, membaca, menghafal, melihat maknanya, mengamalkan isinya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan M5 panjenengan menjadi orang-orang yang solih dan solihah, diri kita, suami kita, istri dan anak cucu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Orang yang berilmu pengetahuan jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Apabila orang yang tidak berilmu mengetahui kekurangan derajatnya, semoga hati mereka tergerak untuk mencari ilmu pengetahuan dengan giat sehingga dapat meningkatkan derajat mereka. Ayat ini turun pada waktu perang Badar. Di antara kaum muslimin ada orang-orang yang tetap tinggal di rumah dan tidak bersedia berangkat ke medan perang. Lalu turunlah ayat ini untuk mengingatkan mereka bahwa dengan sikap yang semacam itu mereka berada pada derajat yang rendah dibanding dengan derajat orang-orang yang berjihad dengan penuh iman dan kesadaran. Sementara ada di antara kaum muslimin yang sangat ingin ikut berjihad, tetapi niat dan keinginan mereka tidak dapat mereka laksanakan karena mereka udur, misalnya karena buta, karena pincang, karena sakit dan sebagainya, atau mereka tidak mempunyai sesuatu untuk disumbangkan. Orang-orang semacam itu tidak bisa disamakan dengan orang yang enggan berjihad, melainkan disamakan dengan orang-orang yang berjihad dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa mereka yang benar-benar berjihad dengan harta benda dan jiwa raganya memperoleh martabat yang lebih tinggi, satu derajat dari mereka yang tidak berjihad karena udzur. Namun golongan itu akan mendapatkan pahala dari Allah karena iman dan niat mereka yang ikhlas. Allah akan memberikan pahala yang jauh lebih besar kepada mereka yang berjihad dari mereka yang tidak berjihad tanpa udzur. Berjuang atau berjihad dengan harta benda ialah menggunakan harta benda milik sendiri untuk keperluan jihad atau untuk keperluan orang lain yang turut berjihad, misalnya bahan-bahan
perbekalan berupa makanan, kendaraan, senjata dan sebagainya. Berjuang dengan jiwa raga berarti ia rela mengorbankan miliknya yang paling berharga baginya, yaitu tenaga, bahkan jiwanya, sekalipun ia menerima perbekalan dari orang lain karena ia tidak mempunyainya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di dunia ini, dan juga kaum mukminin, kaum mukminat. Mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan nanti lihat di surat 17, namanya surat Al-Isra, ayat 4 sampai 8. Surat Al-Isra ini disebut nama lainnya adalah surat Bani Israel. Ayat yang keempat, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ayat 5, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ayat 6, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ayat 7, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid atau Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengadabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia ini memperingati kemerdekaan yang ke-78 ya Bu. Kemarin di bulan ini, di bulan 11 ada sebuah peringatan Hari Pahlawan, dan hari ini Hari Guru. Mari kita lihat bersama-sama di surat 78 ayatnya 21 sampai 30. Hati-hati, ini adalah orang-orang kafir yang akan dibawa ke neraka, dan termasuk surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, bisa mengamalkan surat 78 ayat 31 sampai ayat 40, dan surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75.
Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Nanti akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul sebagaimana di surat An-Nisa ayatnya 69 sampai 70. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat, ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, turunkanlah ampunanmu dan juga kasih sayangmu kepada ayah kami dan juga guru-guru kami dan juga seluruh para sahabat-sahabat kami yang berada di Masjid An-Nur ini yang sudah wafat meninggalkan kami, para jamaahnya dan juga sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami dan juga bapak ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.